Gerakan dakwah Sunan Kalijogo. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Said Putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Said kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah di Pulau Upin. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku rohani Raden Said diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijogo. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijogo tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijogo dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijogo yang bernama Siti Zainab, menurut sumber yang diyakini penganut tarekat Akmaliyah yang ditulis Agus Sunyoto dalam Suluk Malang Sungsang tahun 2000-2005, sesungguhnya adalah putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil yang masyhur disebut sebagai Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijogo memiliki satu putra bernama Watiswara yang dikenal dengan nama Sunan Panggung, seorang putri kembarannya bernama Watiswari, dan seorang putri lagi bernama Ratu Campaka. Babat Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijogo di Cirebon memiliki 3 putri, yaitu 1 putra dan 2 putri, Raden Sanget, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufiah. Dalam perjalanan dakwah Islam, Sunan Kalijogo dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan tak jarang Sunan Kalijogo sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwuannya yang tinggi, sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten Rante yang dikutip Husein Joyodiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten tahun 1983. Seperti wali-wali lain, dalam berdakwah Sunan Kalijogo sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai dalang dan ahli memainkan wayang, Sunan Kalijogo selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijogo dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sido Brangti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijogo dikenal sebagai Dalang Barongan dan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijogo dikenal sebagai Dalang Topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan. Kegiatan dakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijogo dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain itu digambarkan dalam Babat Cirebon dalam Lambang Kinanti. Menurut Babat Cirebon, diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling di berbagai tempat, Sunan Kalijogo kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijogo berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang dengan cepat. Di antara lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Lakon Nawaruci atau Dewa Ruci mengisahkan perjalanan ruhani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Bhagawan Drona sampai ia bertemu dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijogo dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan rohaniyah berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci, yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan tidak sekedar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijogo diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijogo memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togog, dan Bilung sebagai punokawan yang mengabdi kepada para ksatria. Yang kesaktian punokawan ini melebihi dewa-dewa dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli. Tidak dikenal tokoh-tokoh punokawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan dalam lakon wayang beber
tokoh-tokoh punakawan yang dikenal dalam Pancak Doyok, sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustaka Weni, Dewi Srani, Pandu Bergola, dan Wisanggeni diketahui diciptakan oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, perangkat gamelan mengiringinya, tembang-tembang dan suluknya sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih, adalah sumbang besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Menurut Fuso dalam bukunya Javanese Volkswagen tahun 1938 menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak zaman dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar, sebab semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai wali-wali penyebar Islam merupakan mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti pertunjukan wayang Purwo adalah benar-benar hasil kreasi para Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Menurut primbon milik Kiai Haji Raden Muhammad Adenan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan mengubah irama gending, Sunan Kalijogo menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang kubahan Sunan Kalijogo yang termasyhur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumeksa ing Wengi yang disampaikan dalam langgam Dandang Kulo. Tembang kubahan Sunan Kalijogo lainnya yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa adalah tembang Ilir-Ilir. Di antara Wali Songo, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, juga mengubah tembang-tembang, penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pernanian, penasihat sultan dan pelindung rohani kepala-kepala daerah. Sunan Kalijogo dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Satoriyah dari Sunan Bonang sekaligus tarekat Amma Aliyah dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat Nusantara. Pelajaran thariqat dalam bentuk lagu rohani yang disebut mujahadah, muraqabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijogo baik secara tertutup maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah thariqat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris kisah-kisah simbolik dalam pergelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pergelaran wayang yang digelar oleh Sunan Kalijogo. Di dalam pergelaran wayang lakon Dewa Ruci, misal Sunan Kalijogo menggambarkan bagaimana tokoh Bima yang mencari susuhing angin atau sarang angin bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang berubah menjadi sebesar ibu jari. Tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya. Selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci itu, Bima menyaksikan dimensi-dimensi alam rohani yang menakjubkan tergelar, di mana Sunan Kalijogo secara dialogis dan sekaligus monologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara rohani tentang dimensi rohani memesona yang disaksikan Bima. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijogo kepada murid-muridnya. Meskipun terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Nabi Khidir yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman rohani Syekh Malaya
atau Sunan Kalijaga sendiri yang sewaktu itu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajaran tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung Pupuh 4 Dandang Kulo. Dalam bagian pupuh ini, Syekh Malaya memaparkan sebagaimana Nabi Khidir memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Syekh Malaya ketakutan. Lalu Syekh Malaya masuk ke dalam Nabi Khidir lewat telinga dan menyaksikan samudra luas tanpa tepi. Tidak terlihat sesuatu pun di situ, serba luas tanpa batas sehingga tidak tahu arah mata angin, membuat Syekh Malaya bingung. Khidir mengingatkan agar Syekh Malaya tidak usah bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terang seperti matahari yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam Suluk Linglung Pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, putih yang disaksikan Syekh Malaya di dalam diri Nabi Khidir. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna rohani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan Syekh Malaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah pancaran dari 3 hati manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Tuhan. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka, membabi buta, yang menutup jalan menuju kebaikan. Cahaya merah pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dan mencapai tujuan, sehingga menutupi hati yang susah jernih menuju akhir hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih, itulah hati yang tenang dan suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu untuk menenangkan cahaya-cahaya putih. Di dalam tarekat Akmaliyah yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijaga, bagian-bagian dari bait-bait Suluk Linglung ini dimaknai lebih tegas dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf seperti cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam sama dengan nafsu lawamah. Cahaya merah yang memancar dari hati berwarna merah sama dengan nafsu amarah. Cahaya kuning yang memancar dari hati berwarna kuning sama dengan nafsu sufliyah. Demikian juga dengan cahaya putih yang memancar dari hati berwarna putih sama dengan nafsu mutmainnah. Puncak perjalanan rohani Syekh Malaya yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam di dalam Suluk Linglung sebagai hilangnya 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, dan putih, digantikan satu nyala cahaya dengan 8 warna yang memancar lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mokrosomos, diri manusia di dalam mokrosomos alam semesta, di mana seluruh isi alam semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, hitam, merah, kuning, dan putih disatukan pada satu wujud yang satu, bukan laki-laki ataupun bukan perempuan. Ketika Syekh Malaya bertanya, apakah cahaya penerang melingkar mirip pelangi yang ganti-ganti wujud dari zat yang didambakan, yang merupakan hakikat al-wujud sejati, Nabi Khidir digambarkan menyatakan bukan, sebab yang didambakan tidak dapat dilihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap indera penglihatan, tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang tajam penglihatan mata hatinya, yang hanya menyaksikan dalam wujud lambang-lambang yang memenuhi alam semesta, yang tidak tersentuh indera sebagaimana terekam dalam bait-bait Suluk Linglung. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga memiliki cakupan yang sangat luas. Sunan Kalijaga tidak sekedar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang mocopatan berisi doa-doa, cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan kartanegaraan yang baik dan benar bagi manusia.
Pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasnya cakupan bidang yang digarap oleh Sunan Kalijogo, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban ini mengisi banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa. Seperti kisah Sunan Kalijogo dengan Ki Ageng Pandanaran, Sunan Kalijogo dengan Tiang Soko dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijogo sebagaimana Branda Lokajaya, Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai, Sunan Kalijogo menjadi dalang wayang Ki Sido Brangte, Sunan Kalijogo menjadi dalang Ki Bengkok, Sunan Kalijogo menjadi dalang Ki Kumendung, Sunan Kalijogo dengan rencana tata kota pemerintahan Islam, Sunan Kalijogo mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit dan sebagainya. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijogo tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan kekeramatan Sunan Kalijogo digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berkubur pada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pemahamannya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan oleh Dr. Ringkes dalam Nine Signs of Jawa tahun 1996 sebagai putra Sunan Kalijogo yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sunan Syekh Alim Akbar di Demak karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syara, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Pangeran Panggung dikisahkan telah dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing kesayangannya sebagai Ki Tokit dan Ki Iman. Kedua ekor anjing di atas diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan itu dinilai sudah melampaui batas, sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakannya yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, Sunan Kalijogo, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar ia menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Marang Sumirang dan mempersembahkannya kepada Sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini ditulis dalam Babad Pajajaran dan Babad Semarang. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kepada kapan Sunan Kalijogo wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangun dekat Demak. Sunan Kalijogo digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijogo dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijogo yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal penambahan Senopati. Dewasa ini di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijogo menjadi kiblat panutan dari masyarakat Muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan-warisan seni budaya dan ajaran rohani yang ditinggalkannya.